Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup di tengah masa pandemi yang belum berakhir, masa mencari uang juga belum bisa meningkat dengan cukup baik, bahkan mungkin menurun ya, tetapi kebutuhan sejak Lebaran kemarin meningkat, belum turun lagi. Inilah fakta yang harus kita hadapi, tapi mari kita tetap percayakan pemeliharaan Tuhan. Sebab cara Tuhan mengasihi kita itu cara yang indah dan akan membuat kita terkejut dengan segala cinta kasih-Nya yang besar. Nah, bacaan pada hari ini dari Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai dengan 12. Surat Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai dengan 12. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Engkau mengasihi kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Cara Tuhan yang seringkali tidak bisa kami pikirkan. Cara Tuhan yang tidak masuk dalam akal pikiran kami. Tetapi itulah yang Engkau lakukan, supaya kami tetap menikmati karya kasih-Mu dan kami mempunyai iman dan kami bersuka cita di dalam iman kami kepadamu. Oleh karena itu mampukan kami bertahan sampai kesudahan hari di mana kami akan dipanggil oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab firman-Mu itu meneguhkan, menguatkan, menghibur kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu, yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka, yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali kita itu merasa putus asa atau sedih atau kecewa ketika kita menghadapi problem yang besar, masalah yang besar. Ya, mungkin bisa sakit yang tidak diduga, lalu itu membutuhkan biaya besar, sementara kita sudah tidak bekerja, penghasilan menurun, lalu dinyatakan oleh dokter ini biayanya sekian. Ya ada BPJS, tapi tidak mampulah untuk mengcover semua. Apa yang bisa kita lakukan selain kecewa? Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami seperti ini? Bukan orang kaya itu loh yang uangnya banyak. Kok kita malah berharap orang-orang lain kena ya. Tetapi inilah manusia kecewa kita yang muncul lebih dulu. Oleh karena itu mari sekarang kita belajar bagaimana dikatakan oleh surat Ibrani pasal 6 tadi. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Nah itu ya, jadi keselamatan itu pasti lebih baik dari apapun. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ada banyak orang yang merasa aku sudah melayani Tuhan, kenapa saya harus begini? Pekerjaan dikeluarkan, tiba-tiba harus mengeluarkan dana besar untuk sakit, tiba-tiba ada keluarganya yang punya masalah hutang, harus kita ikut ambil bagian, tiba-tiba ada masalah-masalah lain yang ruwet sekali. Lalu kita tanya, saya sudah melayani Tuhan, kenapa? Nah firman Tuhan menjawab, bukannya Allah tidak adil dan tidak tahu.
Bukannya Allah tidak ingat akan pekerjaanmu oleh kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya yang masih kamu lakukan sampai dengan hari ini. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang telah dijanjikan. Jangan lamban, jangan kecewa, jangan marah. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Memang ada banyak problem dan masalah. Tetapi kalau kita tidak lamban, tidak kecewa, maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang pelukis terkenal, dia kehilangan istrinya karena sakit. Nah, orang ini merasa perasaan yang sama mungkin Bapak Ibu rasakan. Dia kecewa terhadap Tuhan. Tuhan, saya tuh sudah menyumbang banyak pada gereja, sudah melakukan banyak pembangunan gedung-gedung gereja, tetapi kok istri saya sakit aja Tuhan gak mau sembuhin, malah dipanggil pulang. Nah, lalu beberapa waktu kemudian ketika luka hatinya belum sembuh, ya sekitar 3 atau 4 tahun ke depan, tiba-tiba anaknya juga mengalami hal yang sama karena maju perang dan kalah. Ya, dia ketembak. Lalu ayah ini terkejut. Dia tidak punya siapa-siapa lagi, anaknya cuma tunggal itu, harus maju perang dan kemudian kalah oleh musuh. Dia pun tidak melihat jenazah anaknya. Lalu dia menangis lagi. Tapi beberapa waktu kemudian ada seorang pemuda datang dan mengatakan kepada dia, sebelum anakmu meninggal, dia memberikan ini kepada saya untuk disampaikan kepada Anda. Bapak itu melihat, membuka apa yang dipesankan oleh anaknya. Ternyata di tengah situasi perang, anak itu mampu melukis sepasang mata miliknya. Jadi matanya dia sendiri. Dia lukis dan dia katakan kepada ayahnya, kalau ayah kangen, pandanglah mataku. Mataku ini sama dengan matamu, karena aku anakmu. Nanti kan Bapak akan terhibur, merasa saya ada lagi di dekat Bapak, walaupun saya sebetulnya tidak lagi bersama Bapak, tapi saya bersama dengan Ibu di dalam kerajaan surga. Itu yang dikatakan. Nah, akhirnya sang ayah ini mulai sadar akan cinta kasih Tuhan, bahwa dia diingatkan melalui mata yang dilukis oleh anaknya, bagaimana dia bisa memandang mata Tuhan, memandang kehadiran Tuhan yang dalam kesendiriannya tetap menghibur dan menguatkan dia. Lalu dia berpikir, nanti kalau aku meninggal siapa yang menjadi warisanku? Saudara-saudaranya sudah rebutan, ya, kenalan-kenalannya sudah rebutan. Tapi dia tahu mereka semua mengasihi dirinya cuma karena harta, bukan ketulusan. Lalu dia lihat siapa yang paling layak menerima warisan ini. Lalu dia tahu orangnya. Tapi dia tidak berani memberikannya karena pasti orang ini akan dilukai oleh saudara-saudaranya kalau sebelum dia meninggal dia sudah memberitahu siapa yang layak menerima harta warisan. Nah, orang ini disembunyikan saja, didiamkan saja. Lalu dia membuat semacam acara lelang. Ya, dalam acara lelang lukisan-lukisan yang dia miliki dan lelang harta kekayaan itu, di mana hasilnya akan diwariskan kepada seseorang, maka dibukalah acara lelang. Juru lelang kemudian menghadirkan banyak orang. Wah, banyak yang hadir karena memang lukisannya bagus, lukisan anaknya sebelum meninggal juga bagus, ya. Nah, kemudian juru lelang itu mengatakan begini dalam surat wasiat yang saya terima. Lelang yang pertama adalah 3 lukisan ini, dan ini harus dibeli dulu, gitu ya. Lalu 3 lukisan dipajang, seret. Apa yang keluar, saudara? 3 lukisan itu melukiskan 3 pasang mata, 3 pasang mata. Mata pelukis, mata anaknya, mata istrinya, cuma mata. Lalu kaget semua. Lawang lukisan kayak gini kok dibeli? Ya, siapa yang mau? Gitu.
Akhirnya satu demi satu itu yang mau beli marah-marah sambil pulang. Aku enggak mau beli lukisan mata, 3 mata harus dibeli semua. Nah, kemudian ketika pengunjung itu sudah semakin sedikit, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, saya mau beli 3 lukisan tersebut, 3 pasang mata tersebut, tapi uang saya cuma segini. Ya, dia tidak punya banyak uang. Lalu juru lelang mengatakan, mari bawa sini uangmu. Nah, kemudian ditawarkan, di sini ada sejumlah uang sekian, siapa yang lebih berani atau lebih tinggi dari uang ini? Ditunggu sampai kira-kira setengah jam lebih tidak ada orang yang angkat tangan. Akhirnya juru lelang mengatakan lelang ditutup dan 3 lukisan ini jatuh pada bapak ini. Baik. Dan kemudian mereka kaget, loh lelang ditutup. Kan yang dilukis, yang dijual baru 3 lukisan mata ini, yang lain belum. Sementara calon pembeli lain sudah pergi. Berarti kan kami ini yang berhak nih, orang sedikit ini. Kita yang akan mendapat keuntungan. Lalu juru lelang mengatakan warisan atau tulisan wasiat itu mengatakan begini. Ketika sudah ada orang yang membeli 3 lukisan mata ini, maka lelang harus ditutup. Sebab seluruh harta kekayaan saya berikan kepada orang yang membeli 3 lukisan mata. Wah, bapak yang beli ya kaget. Orang-orang di situ juga kaget. Dan saat ini dikatakan dihadiri oleh saksi-saksi dari pengadilan ada, dari pihak pemerintah ada. Bahwa orang yang berhak menerima warisan sedemikian banyak ini adalah orang yang beli 3 lukisan pasang mata. Wah, terjadi keributan. Juru lelang dimarahi. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Nah, juru lelang mengatakan, sama, saya juga pada awalnya bingung, tetapi surat wasiat itu mengatakan tidak boleh disebutkan lebih dulu. Soal harta warisan akan diberikan kepada siapa yang membeli 3 pasang lukisan yang bergambar 3 pasang mata tadi. Hanya boleh diberitahu setelah terjadi pembelian yang sah. Nah, saudara-saudara, ya sudah lelang ditutup. Maka bapak inilah yang berhak terima warisan. Siapa sebetulnya bapak ini? Ternyata dia adalah pelayan. Orang yang berpuluh-puluh tahun melayani keluarga ini. Mulai dari sang istri masih hidup, anak masih hidup, sampai bapak itu meninggal. Jadi 3 orang itu dilayani oleh bapak ini dengan sepenuh hati. Kadang dia dimarahin, kadang dia disalah-salahkan, kadang pulang malam, kadang mungkin jatahnya libur yang gak diambil. Tetapi dengan sabar, dengan penuh cinta kasih, dia terus melayani. Nah, Pak pelukis ini sudah tahu, orang ini orang baik dan jujur. Tapi saya tidak bisa memberikan begitu saja, pasti dia akan dihabisi oleh saudara-saudara saya. Oleh karena itulah dia membuat cara. Dan sungguh, ketika ditanya kenapa Bapak mau membeli 3 lukisan 3 pasang mata ini, jawabnya sambil menangis dan terkejut dan terharu. Saya tidak menduga bahwa bapak pelukis itu mewariskan itu kepada saya. Saya membeli 3 lukisan itu karena saya selalu melihat majikan saya, tuan yang saya kasihi, yang saya layani. Dan disitulah saya mendapat hidup. Oleh karena itu, walaupun cuma 3 pasang mata yang jelek, katakan yang sederhana, yang tidak ada harganya, saya membeli dengan seluruh harta yang saya miliki. Tapi saya nggak duga, cara Bapak itu membalas ketulusan kasih saya. Saudara-saudara, cerita ini sangat menarik. Pelayan itu tiba-tiba saja menjadi orang sangat kaya. Tetapi di balik itu semua, dia harus menyatakan kesabaran, ketulusan melakukan pelayanan, pekerjaan-pekerjaannya dengan baik, sampai bapak pelukis itu tahu orang ini orang baik yang mengasihi dirinya. Nah, kalau kita mendengar cerita ini, maka marilah kita belajar cara Tuhan mengasihi umatnya juga sama. Tidak jarang persoalan yang kita hadapi itu ya semacam persoalan yang akan dilihat oleh Tuhan kita. Apakah imanmu tetap kuat? Apakah imanmu tetap setia? Apakah kamu tetap sabar? Apakah kamu tetap meyakini bahwa aku mengasihi kamu, memperhatikan kamu dengan caraku? Dengan caraku. Setiap hari dikasih matahari, apakah itu cukup?
Setiap malam diberi langit gelap, apakah itu membuat kamu susah? Setiap hari kamu diberi suasana gembira, apakah itu cukup? Ada saatnya kamu menderita duka cita, apakah itu membuat kamu lelah dan lemah dalam iman? Nah, ini yang sedang dilihat oleh Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu anggap Tuhan tidak melihat. Penderitaanmu banyak. Tetapi aku tahu orang yang setia melakukan pekerjaan demi namanya, itulah yang akan mendapatkan hadiah yang mulia. Pelayan ini menangis sungguh-sungguh mengatakan, saya tidak yakin Bapak itu mewariskannya pada saya. Tetapi saya cinta sekali pada keluarga ini. Oleh karena itu saya cuma kepingin mata dari 3 orang yang saya layani itu tetap melekat dalam hidup saya. Saya berani beli dengan harta yang saya miliki. Tapi yang saya dapatkan di luar dugaan. Cara Tuhan mengasihi juga sama. Kalau kita tetap setia, memandang mata Tuhan, memandang ciptaannya, memandang pekerjaannya di tengah suka dan duka, kehadirannya akan menghibur, menguatkan kita. Cara Tuhan mengasihi kita, kita dapat apa? Kerajaan yang mulia, yang sudah dijanjikannya, itu pasti menjadi milik kita. Pelayan ini tidak tahu, dia diberi harta yang banyak. Kita sudah tahu, maka seharusnya harapan kita itu lebih kuat, lebih sungguh-sungguh lagi daripada pelayan ini. Dia cuma tahu bahwa dia mengasihi bosnya, oleh karena itu dia ingin tetap dekat dengan almarhumah bosnya, walaupun cuma lukisan mata. Ya. Tetapi itulah yang dia dapatkan. Cara Tuhan ini mengasihi luar biasa. Apalagi cara Tuhan kita, dia sudah menjanjikan rumah yang indah, surga yang mulia. Jadi dalam kesulitan apapun jangan kita tinggalkan iman kita kepada Yesus, lakukan pekerjaan pelayanan kita dengan baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, ya, rezeki, kita tetap menjadi orang Kristen, di tengah gereja, di tengah masyarakat dengan setia, rendah hati, sabar, mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Apa yang kita miliki, biarlah tetap menjadi cinta kasih yang kita wujudkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah cara Tuhan mengasihi kita luar biasa. Kita sudah mendapatkan hak waris kerajaan Allah. Matahari, bunga yang harum, embun, lalu awan, lalu hujan, itu semua menjadi cara Tuhan mengasihi kita. Tapi disitulah kita bisa melihat, dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk kembali menjadi kuat di tengah kelemahan. Untuk kembali bersuka di tengah duka. Karena dia hadir sebagai Allah yang sangat-sangat baik. Mari kita perhatikan cara Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, seringkali kami protes dengan cara Engkau mengasihi kami. Kami berpikir Engkau mengasihi kami seturut pola pikir kami. Tapi seringkali itu keliru. Ajarkan pada kami untuk kami tahu bahwa cara Engkau mengasihi kami memang di luar dugaan kami. Namun biarlah kami tetap belajar mengasihi Engkau dengan segala ketulusan, kesabaran di dalam kami menjalani kehidupan baik untuk diri kami, untuk keluarga, gereja, dan masyarakat. Nama mulai yang kami sembah dan kami layani dengan penuh cinta kasih dan kekuatan topangan dari Tuhan. Cara Tuhan mengasihi kami akan membuat kami bersuka cita senantiasa. Inilah ungkapan syukur dan pengharapan yang kami pintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.